Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Muhammad Cahya Pancawijaya akan mempresentasikan tentang kurikulum Merdeka versus K13 revisi. Apa sih perbedaannya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, sebelum kita masuk ke kurikulum Merdeka, kalian tahu nggak sih apa itu K13 revisi? Nah, kurikulum 2013 atau biasa kita sebut sebagai K13 yang baru adalah K13 revisi adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering kita sebut sebagai kurikulum tingkat satu pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih sekitar 6 tahun. Nah, lalu apa sih bedanya kurikulum 2013 sama K13 revisi itu? Nah, sebenarnya perbedaannya itu tipis banget. Jadi kira-kira yang paling menonjol ada 6 poin, yaitu K13 revisi menggunakan metode pembelajaran aktif, terus proses berpikir siswa tidak akan dibatasi, penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru, kemudian meningkatkan hubungan kompetensi inti atau KI dalam kompetensi dasar atau KD. Nah, kemudian penerapan teori 5M, lalu struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah. Oke, lanjut ke kurikulum Merdeka. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum K13 dan K13 revisi, sekarang kita membahas tentang kurikulum Merdeka. Nah, apa sih kurikulum Merdeka itu? Jadi kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang baru ditetapkan baru-baru ini. Nah, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi pembelajaran itu menggunakan konten, intinya gitu. Terus kemudian dalam proses pembelajaran, guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Nah, terus apa sih bedanya kurikulum Merdeka sama K13 revisi itu? Nah, jadi ada beberapa poin yang menjadi perbandingan antara kurikulum Merdeka atau kurikulum yang baru ini dan kurikulum K13 atau K13 revisi dalam sekolah dasar. Ini yang saya bahas adalah yang dalam sekolah dasar seperti SD, LB, MI gitu. Terdapat beberapa poin ya. Ada beberapa poin, diantaranya adalah kerangka dasar. Nah, pada kerangka dasar kurikulum K13, landasan utama pada kurikulum K13 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka ditambah dengan menekankan mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Terus kemudian kompetensi yang dituju. Nah, pada kurikulum 2013, kompetensi dasar serta kompetensi inti sebagai penilaian yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin yang dikoordinasikan per tahun. Nah, serta hanya terdapat mata pelajaran pendidikan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase dan dinyatakan dalam bentuk paragraf yang menerangkan pengetahuan, sikap, keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi.
Setelah kompetensi yang dituju, kita menuju ke struktur kurikulum. Pada kurikulum 2013, jam pelajaran diatur per minggu dengan satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Nah, sehingga setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar. Sedangkan kurikulum merdeka strukturnya dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau yang biasa disebut sebagai kegiatan intrakurikuler. Kemudian yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran. Kurikulum 2013 menggunakan satuan pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran, sehingga kurikulum merdeka sedangkan kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap pencapaian peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sedangkan di kurikulum merdeka tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian selanjutnya adalah perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Nah, kurikulum 2013 menggunakan buku tes dan buku non-teks. Nah, sedangkan kurikulum merdeka menggunakan buku teks dan buku non-teks. Selanjutnya, perangkat kurikulum. Kurikulum 2013, pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan kurikulum merdeka, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek, pelaksanaan inklusif, individual, dan bimbingan konseling. Nah, tadi ada beberapa poin-poin utama perbedaan dari kurikulum merdeka dan kurikulum K13 revisi. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.